warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Retno, izin Bangkeng, izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Kusmiranti, NIM 195021, RNIK 2A. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS Epidemiologi, transmisi penyakit, contohnya host, agen, environment, dan karir. Pokok bahasan, yang pertama transmisi penyakit, yang kedua penjelasan singkat tentang host, agen, environment, karir, dan contoh penyakitnya. Transmisi penyakit adalah perpindahan patogen yang mengakibatkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Perpindahan ini memungkinkan suatu penyakit tersebar secara luas. Menurut Atnaini 2010 dan penulis lain dapat disimpulkan bahwa teori terjadinya penyakit yang dikenal dalam sejarah epidemiologi hampir sama adalah sebagai berikut. 5 teori terjadinya penyakit. Yang pertama, contagion teori adalah terjadinya penyakit adanya kontak antar person dengan person lain pada saat itu adalah penyakit menular. Yang kedua, epidemic teori adalah hubungan terjadinya penyakit dengan cuaca dan faktor geografis atau tempat. Suatu zat organik dari lingkungan yang dianggap sebagai pembawa penyakit. Yang ketiga, miasma teori adalah hampir sama dengan Hippocrates teori. Miasma teori yang menunjukkan gas-gas busuk dari perut bumi yang menjadi kausa penyakit. Teori punya arah yang cukup spesifik, namun kurang mampu menjawab pernyataan berbagai penyakit. Yang keempat, dalam teori sebagai kausa penyakit adalah mikroorganisme atau jasad remik. Yang kelima, multikausa teori adalah penyakit yang terjadi sebagai hasil interaksi berbagai faktor, yaitu faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial, misalnya penyakit TBC, selain mikrobakterium tuberkulosis, juga faktor genetik, malnutrisi, kepadatan penduduk, dan kemiskinan. Host. Host yaitu manusia atau makhluk hidup lainnya. Aspek host yang berkaitan dengan terjadinya penyakit menular berupa usia, jenis kelamin, ras, etnik, anatomi tubuh, dan status gizi. Aspek manusia dalam proses terjadinya penyakit dan tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ini tersebut antara lain, yang pertama, usia, B. jenis kelamin, C. ras, hubungan antara ras, serta penyakit yang tergantung pada tradisi, adat istiadat, serta perkembangan kebudayaan. Yang D. genetik, terdapat penyakit tertentu yang diturunkan secara herediter seperti mongolisme, fenilketonuria, buta warna, hemofilia, dan lain sebagainya. Yang E. status pekerjaan, mempunyai hubungan erat dengan penyakit akibat pekerjaan seperti keracunan, kecelakaan kerja, silikosis, asbestosis, dan lainnya. Yang F. status nutrisi gizi yang buruk, memudahkan seseorang menderita penyakit infeksi seperti TBC, serta kelainan gizi seperti obesitas, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya. Agen. Faktor resiko bibit penyakit atau agen merupakan faktor organisme hidup atau bakteri peradangan yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Berikut ini yang termasuk faktor agen. Yang A. Faktor nutrisi, kelebihan gizi, misalnya tinggi kolesterol atau kekurangan gizi, baik itu protein, lemak, atau vitamin. Yang B. Penyebab kimiawi, zat-zat racun atau karbon monoksida, asbes, kobalt, atau alergen. Yang C. Penyebab fisik, radiasi, dan trauma mekanik atau pukulan dan tabrakan. Yang D. Penyebab biologis, contohnya metazoa, cacing tambang, cacing gelang, schistosoma, protozoa, amoeba, malaria, bakteri, sifilis, tifoid, pneumonia, sifilis, dan tuberkulosis. Fungi atau jamur, histoplasmosis, Taenia pedis. Rickettsia, Rocky Mountain spot fever, virus, cacar,
campak poliomyelitis. Environment. Lingkungan merupakan faktor luar dari orang yang tergolong faktor lingkungan hidup manusia yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan hidup internal yang merupakan keadaan yang dinamis serta seimbang, lingkungan hidup eksternal di luar tubuh manusia. Lingkungan hidup eksternal terdiri dari tiga komponen, yaitu A. Lingkungan fisik yang bersifat abiotik atau barang mati seperti air, udara, tanah, cuaca, santapan, rumah, panas, cahaya, radiasi, serta lain-lain. Memegang peran penting dalam proses terjadinya penyakit pada masyarakat, semacam kekurangan persediaan air bersih, terutama pada masa kemarau, yang dapat menimbulkan penyakit diare. Yang B. Lingkungan biologis bersifat biotik atau benda hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, kuman, jamur, parasit, serta lain-lain yang bisa berfungsi sebagai agen penyakit, reservoir infeksi, vektor penyakit, ataupun penjamu atau host intermediate. Yang C. Lingkungan sosial berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar, serta gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, serta politik. Karir. Bakteri atau kuman, serta perannya dalam penularan penyakit pada warga mulai dibesarkan. Pada saat yang sama, John Brown meningkatkan statistik vital yang sangat berguna dalam tata cara epidemiologi. John Brown bukan seorang dokter, tetapi hasilnya karyanya sangat bermanfaat dalam bidang epidemiologi dengan menganalisis karena kematian pada bermacam kematian. Penyakit pada pejamu, wujud pembawa bakteri atau carrier, dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Healthy carrier atau inafferent. 2. Incubatory carrier atau masa tunas. Yang ketiga, convalescent carrier atau baru sembuh klinis. Yang keempat, chronic carrier atau menahun. Contoh penyakit. TBC. Mycobacterium tuberculosa kontak dengan manusia sebagai penjamur rentan. Manusia tersebut memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan lingkungan rumah yang tidak sehat sebagai faktor lingkungannya. Faktor agen tersebut yang berupa unsur hidup atau mati dalam jumlah yang berlebih atau kekurangan. Agen dengan unsur hidup contohnya virus, bakteri, jamur. Agen yang berupa unsur mati yaitu fisika, sinar radioaktif, kimia, karbon monoksida, obat-obatan, pestisida, dan lainnya, fisik, benturan, atau tekanan. Faktor pejamu dan agen dapat diumpamakan dengan tanah dan benih. Tumbuhnya benih tergantung keadaan tanah yang dianalogikan dengan timbulnya penyakit yang tergantung pada pejamu. Faktor pejamu yang merupakan faktor resiko timbulnya penyakit sebagai berikut. Genetik, misalnya penyakit sickle cell, anemia, gangguan glukosa, dan lainnya. Umur, misalnya usia lanjut memiliki resiko untuk terkena karsinoma, dan lainnya. Jenis kelamin, penyakit kelenjar gondok, polisistitis, diabetes mellitus. Faktor lingkungan menjadi faktor ketiga sebagai penunjang terjadinya penyakit. Faktor ini disebut faktor ekstrinsik yang dapat berubah sebagai berikut. Misalnya, negara yang beriklim tropis memiliki pola penyakit yang berbeda dengan negara yang beriklim dingin atau subtropis. Lingkungan biologis adalah semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, yaitu flora dan fauna, termasuk manusia. Patogenitas adalah kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit pada pejamu. Dalam lingkungan sosial, ekonomi, terdapat beberapa kriteria, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia akan mudah terkena penyakit akibat pemaparan terhadap zat-zat kimia yang ada. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.